Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Jamaah kuliah subuh Masjid Jami'al Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Setiap segala pekerjaan yang kita lakukan diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Mau pekerjaan apapun kita lakukan, kita awali dengan Bismillah, kita akhiri dengan Alhamdulillah, dengan harapan pekerjaan yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan dimudahkan serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang kita bisa, karena banyak macamnya. Mau salawat Jibril boleh, mau salawat Kamilah boleh, mau salawat Fatih boleh. Tapi yang biasa kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar salawat yang kita baca menjadi penolong nanti kelak di hari kiamat, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi belajarnya. Masih Al-Babur Rabi'u wal Isrun Fi Fadilatil Faqri. Masih bab ke-24 yang membahas tentang keutamaan fakir.
halaman 42 garis kedua dari atas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara'i min akhlaqil fara'inati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara'i li sabrihim hum julasa'ullahi ta'ala yawmal qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya. Mencintai orang fakir adalah termasuk budi pekerti Nabi, akhlaknya Nabi. Wa bughdul fuqara min akhlaqil fara'inati. Dan benci, gedek sama orang fakir termasuk perilaku Fir'aun. Dua minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fakir dan miskin. Bukan fakir miskin, tapi fakir dan miskin. Fakir beda, miskin beda. Susahan yang mana? Susahan yang mana? Fakir. Susahan fakir. Kalau miskin mah masih punya penghasilan, tapi besar pasak daripada tiang. Kebutuhan sehari-hari, pengeluaran misalnya 30.000, tapi penghasilan dia cuma 20.000 setiap harinya. Ya, nombokin 10.000. Tapi kalau fakir nggak punya penghasilan, nggak punya penghasilan, jadi dibedakan antara fakir dan miskin. Kadang yang menjadi dilema nih, ketika santunan anak yatim dan zakat Idul Fitri, panitia dan mustahik biasanya agak kebingungan. Ketika memberikan zakat fitrah itu ada 8 golongan yang harus diberikan. Tapi di situ ya enggak ada anak yatim. Jadi fakir, miskin, terus apa lagi?
Sabilillah, Ibnu Sabil, Gorimin, ya. Di situ nggak ada anak, begitu nggak ada anak yatim. Ustaz, anak yatim, dapetin apa Pak Ustaz? Ya. Kalau anak yatimnya mampu, gak usah dikasih. Kasihan Pak Ustaz, anak yatim itu kasih zakat. Enggak. Dari 8 golongan ini enggak ada anak yatim. Enggak ada anak yatim. Orang yang enggak ngerti tetangganya, masjid, masa anak yatim kagak dikasih zakat. Tuh. Jadi 8 golongan ini, ada dari 8 golongan ini orang yang terlilit hutang. Ini juga panitia zakat bingung. Lah keluarga saya pada kata Pak RT pada punya hutang semua ini. Ya, berarti dapat zakat semua ini. Tunggu sebentar Pak RT, hutang apaan? Kredit mobil Pak Ustaz. Kredit mobil sama motor sama rumahnya 3 tingkat, minjem di bank, terlilit hutang dia. Yang lempengan ini mah kagak dapet. Orang dia punya hutangnya buat kredit mobil, buat kredit motor, masa lagi dapat zakat. Kata-kata zalimin, kata-kata orang yang terlilit hutang itu adalah dia hari Senin nggak punya warung, nggak punya beras ini, ambil dulu di warung. Hari Selasa, buat makan ini kagak ada ini, ngutang dulu di warung. Lama-lama pas dihitung-hitung sama tukang warungnya, lah udah banyak, itu terlilit hutang dia. Maka yang seperti itu boleh dikasih. Nah, tuh, ya. Jadi ketika pemberian zakat fitrah, anak yatim nggak dapat, kecuali anak yatimnya maaf emang kategori entah itu fakir entah itu miskin, maka di situ masuknya bukan anak yatim, masuknya kalau nggak fakir ya miskin gitu. Nah, yang kedua, ketika santunan yatim 10 Muharram, ya, 10 Muharram nih, kalau kita nyebutnya lebaran anak yatim, pas santunan, emang itu santunan anak yatim, kategorinya anak yatim, yang fakir sama miskin ini nggak ada. Kalau memang di situ ada tambahannya fakir, miskin, janda, jompo, duafa, baru janda masuk. Gitu. Jompo masuk, fakir masuk, miskin masuk. Ya. Ntar jangan RT gimana sih? Kok kagak dikasih santunan? Yatim bukan, apa bukan? Gitu. Jadi yatim. Jadi yang dikasih santunan yatim. Biasanya kalau memang keuangannya banyak, biasanya panitia digabungin juga, ada yatim, piatu,
terus jompo, janda, ya, duafa, digabungin. Jadi jangan yang janda, kok gua nggak dapat santunan sih dari masjid ini, padahal itu lebaran anak yatim. Nah, yatim masuk, Pak Ustaz, ada yatim di RT saya, tapi kaya banget, kasih apa kagak? Kasih. Kategorinya yatim. Setelah itu dia mau terima apa kagak, itu urusan dia. Gitu. Pas kita anterin, kasih undangan atau kita anterin, Pak RT, saya mah nggak usah, ya, buat yang lain aja misalnya. Udah kesalahan kita. Itu, ya. Tuh biasanya bingung, kan itu ya. Nah, kita sudah bahas juga, jangan sedih yang yatim, jangan sedih yang fakir, jangan sedih yang miskin. Malah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ini yang doa Nabi yang belum pernah kita praktekin. Apa? Ya Allah, jadikanlah saya orang yang miskin. Nabi berdoanya begitu. Kita udah pernah berdoa begitu. Ya Allah. Emang kenapa? Karena orang miskin yang rajin ibadah, yang ibadahnya banyak, masuk surganya duluan daripada orang kaya. Kata malaikat, apa yang kamu tanya? Ya. Masuk surga duluan. Kalau orang kaya mah ditanya dulu, hartamu kau dapatkan dari mana? Kau belanjakan kemana? Honor rumahmu, ya, di Ceger ada, Pondok Aren ada, ya, di Bogor ada, di Bandung ada. Itu rumah dari mana duitnya? Ya, tanya dulu. Tanya lagi kontrakan, ya, kontrakan 100 pintu punya siapa? Lau tanah ada di mana-mana. Lama kan jadinya itu mah, ya, lama. Nabi itu doa, ya Allah jadikanlah aku orang yang miskin. Kira-kira kita amalin apa kagak ini? Orang kaya masuk surganya belakangan, orang miskin masuk surganya duluan. Bu, mau jadi orang kaya atau orang miskin? Nah, orang kaya jawabannya. Ya Allah, kalau dikasih pilihan mah mintanya jadi orang kaya tapi masuk surga duluan, ya. Ya. Bagaimana itu? Ya hartanya digunakan di jalan Allah, ya. Itu. Jadi kenapa al-malu halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun? Harta yang kita punya, harta yang kita miliki, halalnya aja dihisab. Rezeki kita yang halal aja ditanya sama Allah, dihisab sama Allah, dihitung. Itu yang halal. Wa haramuhu iqabun, dan yang haramnya itu akan menjadi siksa. Ya Allah, iya ya, baru ketahuan pan ini.
Ono bangun kontrakan 100 pintu, ternyata saya boleh korupsi. Ono tanah saya yang diparung, yang dirumpin, ternyata waktu saya masih menjabat itu tanah korupsi. Tuh, ya. Itu tuh, ya Allah. Halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Itu mengenai harta. Ya. Makanya hati-hati. Hubbul fuqara min akhlaqil anbiya. Mencintai orang fakir adalah termasuk budi pekerti akhlaknya para nabi. Ya Allah, nabi itu demen, senang sama orang miskin, sama orang fakir. Walaupun orang fakir miskin itu adalah orang kafir Quraisy, orang yang memusuhi Nabi, Nabi tetap sayang, tetap dekat, senang menyantuni anak yatim, menyantuni fakir dan miskin. Kadang kita bertemannya orang kaya doang. Ngarang apa? Ngarang apa? Kalau pengen dipersen, kalau pengen kalau minjem duit gampang. Giliran sama teman susah kita kagak temenin. Ya dari muka lu udah ketahuan lu orang lagi kebelakang. Gua kagak mau berteman sama lu. Giliran sama orang kaya kita temenin. Giliran orang kayanya jatuh bangkrut sampai ke belakang kita tinggalin juga. Balik lagi berteman sama yang susah tadi. Ya. Jangan. Nabi senang bergaul sama orang susah, sama orang fakir dan miskin, senang. Sampai-sampai ada orang fakir dan miskin dalam keadaan buta, nenek-nenek. Ya. Orang kafir Quraisy itu Nabi setiap jam makan Nabi nyuapin orang itu, padahal orang itu benci banget sama Nabi. Jangankan nama orangnya, dengar nama Nabi aja udah benci. Tapi Nabi apa? Itu nenek-nenek yang benci sama Nabi, dia suapin pas jam makan. Lalu waktunya makan disuapin. Ya Allah. Tapi Nabi nggak nyebut bahwa itu Nabi Muhammad. Disuapi dengan tangan yang halus, dengan tangan yang lembut. Ya. Padahal itu orang yang benci sama Nabi. Ya. Dalam keadaan buta dia benci sama Nabi. Amalin nih begini, amalin. Kira-kira ada orang benci sama kita suapin dia kalau mau makan. Kita kira-kira kita nyuapinnya dengan yang halus, dengan yang lembut, apa kita jejelin kira-kira? Ya, mumpung dia lagi buta, dia benci sama gua nih, gua suapin, gua jejelin aja. Kalau bisa gua kasih racun. Ya Allah,
Tapi Nabi dengan tangan yang lembut, dengan suapan yang lembut, itu disuapin nenek-nenek. Ya. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, ini sahabat tahu, oh kebiasaan Nabi, Nabi demen, Nabi bergaul sama fakir dan miskin, anak-anak yatim. Ya, salah satunya nih, Nabi setiap jam makan, ini Nabi nyuapin nenek-nenek yang buta, ya. Digantiin nama sahabat. Nabi sudah meninggal, diganti nama sahabat. Oh, saya mau contoh Nabi, saya mau gantiin Nabi, ya. Itu pas disuapin nenek-nenek, ternyata itu tangan sahabat jauh berbeda yang dirasakan ama ini nenek-nenek. Ngomong, siapa engkau? Tahu, padahal dalam keadaan buta. Ini bukan biasa orang yang setiap hari nyuapin saya, bukan. Saya tahu ini siapa. Ya. Kemana orang yang biasa nyuapin saya? Orang yang biasa nyuapin nenek sudah meninggal dunia. Pantes ini beda ini suapannya, ya. Beda ini, ketahuan ya Allah. Yang biasa nyuapin nenek Nabi Muhammad bin Abdullah itu sudah meninggal dunia. Siapa? Kaget baru tuh. Nabi Muhammad yang biasa nyuapin nenek. Ya Allah, Nabi Muhammad yang saya udah benci, yang saya gedegin, ternyata itu yang nyuapin saya setiap hari. Ya Allah, dia sudah meninggal dunia. Tuh. Ya Allah, kalau kita mau itu mumpung lagi buta nih, ya kan, gedeg sama kita, benci sama kita jejelin weh. Kalau bisa mau kita kasih racun. Tapi mah kagak. Ya Allah, ya Allah. Banyak akhlak anbiya, akhlak para nabi yang harus kita contoh. Nabi berangkat ke masjid punya langganan, meludahin. Nabi mau berangkat ke masjid diludahin sama yang benci sama Nabi. Berangkat sekali diludahin, Nabi masih senyum, kagak marah. Besoknya mau berangkat lagi diludahin lagi, nggak marah Nabi. Ketiga kalinya diludahin lagi, nggak marah betul. Kira-kira PRT bagaimana itu? Baba Dali mau berangkat ke masjid diludahin Baba Dali. Kira-kira bagaimana itu? Ya Allah. Yang keempat kalinya Nabi berangkat nggak ada yang ludahin. Sampai Nabi nanyain, mana ini langganan saya? Langganan ludahin, mana ini langganan saya? Biasanya ngeludahin saya, ini mah kagak. Cari-cari kagak ada. Sampai Nabi udah jadi imam selesai, sahabat nanya, ya Rasul, apa sih dari tadi celana selimut baik? Ya, saya lagi nyari langganan saya kemana? Langganan yang mana sih Imam Nabi? Langganan yang biasa ngeludahin saya. Oh, si Fulan sakit. Ya. Si Fulan lagi sakit. Ya Allah, yang lain belum nengokin, Nabi buru-buru pulang bawa tentengan nengokin, jengukin itu yang sakit. Ya Allah, kira-kira ada orang benci sama kita, orang musuhin kita, orang meludahin kita, orang gedek sama kita, orangnya sakit. Kira-kira bagaimana kalau kita, Pak? Ya Allah,
Kita dengar dia sakit, apa yang terucap dari lisan kita? Biar dia mati sekalian. Biar dia mampus sekalian. Ya Allah, kagak. Nabi pulang buru-buru bawa oleh-oleh, bawa buat makan, sampai ke rumahnya. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu? Saya Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Ya Allah Muhammad, engkau yang setiap hari saya sakitin, engkau yang setiap hari saya benci, saya sakit, saudara saya pada belum jenguk, tetangga saya pada belum jenguk, tapi engkau ya Allah ya Muhammad, engkau jenguk duluan wahai Muhammad. Saksikan Muhammad, pada hari ini juga, pada detik ini juga saya masuk Islam. Subhanallah. Itu dengan kelembutan akhlak Nabi. Nah, jadi kalau kita demen sama fakir dan miskin, apalagi anak-anak yatim, itu kita sedang mencontoh akhlak para anbiya. Min akhlakil anbiya. Contoh dan tuh. Ya, contoh. Tapi jangan begini. Ono ada janda masih muda, anak kedua, aku sayang anaknya dengan harapan apa? Dengan harapan emaknya demen sama gua. Jangan. Itu ada niat yang lain. Ya. Kalau mau baik sama anak yatim, ikhlas. Jangan ngarepin supaya emaknya demen sama gua, mau sama gua. Jangan. Jangan begitu PRT. Wah ini ada janda butuh perhatian nih kayaknya nih. Ya, harus diperhatikan terus nih. Anaknya nanti saya mau perhatiin. Mau janda yang mana PRT? Mohon janda sebelah. Saya PRT itu. Ya Allah. Itu min akhlakil anbiya. Ya. Termasuk budi pekerti para nabi. Kebalikannya wa bughdul fuqara min akhlakil farainati. Benci sama orang fakir, benci sama orang miskin, benci sama anak yatim, itu contoh daripada akhlak Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan dah, jangan. Kalau dulu ada, tapi dulu ada harta anak yatim, emang itu udah bagian anak yatim, pakai diambil sama cingah. Kalau sekarang udah kagak ada. Dulu ya, itu udah bagian anak yatim, babanya meninggal, punya anak, ini anak yatim ya, babanya masih punya abang, berarti mencatnya anak yatim. Kemudian makalah pinteran kali, padahal itu udah bagian dia, warisan anak yatim. Pakai dijual separuh. Tuh duitan gak dikasih. Dulu, sekarang udah gak ada. Tanahnya kagak, tanahnya udah kagak. Ya, tuh ya Allah. Jangan, ini bocah memang gak bisa balas, orang masih kecil. Mencarinya yang jual. Tapi kalau dia berdoa tengah malam, hati-hati. Jangankan dia berdoa, di hatinya aja dia kagak nerima. Ya. Kan udah jelas ayatnya, udah hafal semua. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
sampai dicat kita orang yang dusta agama. Hati-hati. Al-Fara'inah tafsirannya kata jamak dari Fir'aun. Para Fir'aun itu ada 3 jenisnya. Sinan yang pertama yaitu Fir'aun, Rayyan bin Al-Walid, yang ketiga Al-Walid bin Mas'ab. Ya Allah, Fir'aun penguasa yang zalim. Jangan sampai kita terjam. Kalau kita benci sama orang fakir, benci sama orang miskin, benci sama anak-anak yatim, tergolong kita nyontoh akhlak Fir'aun. Jangan sampai, ya Allah. Satu lagi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in miftahun. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah al-masakin wal fuqara. Adapun kunci surga adalah mencintai orang fakir, mencintai orang miskin, mencintai anak-anak yatim. Ya Allah. Dalam hadis yang lain, miftahul jannah la ilaha illallah. Udah lewat tuh hadisnya. Bab tentang la ilaha illallah. Ya. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Makanya waktu itu pembahasannya ketika orang sakaratul maut sudah nggak ngapa, ajarin nyebut, ya, nyebut, bukan nyebut ntar dia but begitu lagi. Ajarin hidupinnya la ilaha illallah. Ya, pas dia udah ngucapin begitu, udah musakaratul maut, udah nggak usah diajakin ngomong lagi. Itu kalimat yang terakhir yang dia sebut. Ya. Nah ini hadis yang lain, kunci surga adalah cinta sama fakir, cinta sama miskin, cinta sama anak-anak yatim. Li sabrihim hum julasa'ullahi yawmal qiyamah. Karena kesabarannya mereka adalah sarasehan Allah pada hari kiamat. Ya Allah, udah ditungguin, ya. Udah ditungguin nyambut. Fakir, miskin, anak-anak yatim nyambut tuh, nyambut kita di hari kiamat buat masuk surga. Kenapa? Tafsirannya, penjelasannya sama seperti di atas, karena kecintaanmu kepada orang-orang fakir, miskin, anak yatim adalah akhlak para rasul, dan kamu memilih duduk bersama mereka, termasuk tanda-tanda orang yang soleh. Ya. Dan larimu atau kau menjauh dari mereka, itu termasuk orang-orang yang munafik. Jadi berteman dah, berteman. Jangan yang kita pilih orang yang punya duit mulu, ya, biar kita ditraktir, ya, biar kita bisa minjem. Jangan. Aku takut berteman sama dia, apa dia orang susah, dan duit gue dipinjam lagi sama dia. Ya, jangan. Itu.
Ya, jadi kalau kita cinta sama fakir, sama miskin, sama duafa, sama anak-anak yatim, berarti kita lagi ngamalin akhlaknya Nabi, akhlaknya para anbiya. Ya, mudah-mudahan hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li